Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan pemeriksaan Mbah Tarman, seorang pengantin yang viral ya beberapa waktu lalu di Pacitan bersama Sheila. Terakhir kan kita dengarkan katanya ada pemeriksaan di Polres Pacitan. Setelah 2 kali mangkir, Mbah Tarman nggak hadir alasan karena sakit. Aku nggak tahu di hari Senin kemarin apakah Mbah Tarman itu hadir atau tidak. Dari beberapa sumber istimewa yang berada di kawasan tersebut sih mengatakan Mbah Tarman itu tidak hadir sampai sore hari. Yang aku dengarkan, kuasa hukumnya sempat mengatakan bahwa sudah janjian akan datang malam hari ini, malam hari itu ya, di Polres Pacitan, tetapi sampai sekarang masih belum ada rilis resminya seperti apa, hasil pemeriksaannya seperti apa. Nah, sekarang pun ada lagi laporan dari Humas Polres Ponorogo dari PAUR-nya Ibtu Yayun Sriwiningrum. Nah, ini ada dugaan terbaru bahwa Mbah Tarman ini dugaan penipuan menampung 5 perempuan. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya ini adalah dugaan diiming-imingi bisnis jual beli cengkeh yang katanya bisa tembus nanti ke PT Jarum seperti itu. Nah, kronologi awalnya adalah kalau menurut Humas Polres Ponorogo, ada seorang warga Lamongan yang mencari ibunya bernama Iwan, nyariin ibunya bernama Sunti, itu ke Polsek Sukorejo. Karena sudah sebulan lebih itu ibunya menghilang setelah dia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Eko. Nah, setelah dilakukan pendalaman, dicari ke berbagai tempat, akhirnya ketemulah. Ternyata Eko ini merupakan orang kepercayaan dari Mbah Tarman. Mereka menyebutnya adalah kaki tangan, seperti itu. Akhirnya ketemulah di sebuah rumah ya di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada saat ditemukan, Ibu Sunti ini ternyata nggak sendirian. Ada 4 perempuan lainnya yang berasal dari Ponorogo, Trenggalek, Wonogiri, dan juga Lamongan. Nah, keempat perempuan lainnya ini pun juga mengaku sama seperti Sunti. Dibilang bahwa dijanjikan untuk bisa masuk ke bisnis cengkehnya ke PT Jarum. Tapi dengan segala hormatnya, sebulan di sana ngapain aja? Kalau cuma sekedar ngomongin bisnis, deal-dealan dan sebagainya, kenapa tidak mengabari keluarga, tidak pulang aja dulu? Kan bukan nggak butuh ya sebuah bisnis untuk jadi vendornya sampai seperti itu. Aku tuh agak-agak curiga ada apa sih di balik ini semua? Kayaknya Tarman ini juga sangat sulit disentuh oleh penyidik karena kan dengan berbagai macam laporan. Kalau dulu kan memang sudah pernah, kita sudah ada putusan ingkrah. Tarman pernah dipenjara hampir 2 tahun karena kasus penipuan yang dia ngakunya itu lagi mau jual samurai yang harganya 20 triliun. Nah, ada seorang warga yang dibilangin katanya nanti kamu saya kasih berapa triliun gitu ya, tapi kamu biayai operasional saya sekitar 230-an juta. Ternyata uangnya udah habis untuk operasional dia ke sana ke sini, ternyata tidak ada tuh uangnya. Makanya orang tersebut langsung melaporkan. Tetapi bagaimana dengan 5 perempuan ini? Bagaimana kelanjutannya? Apakah Tarman dilaporkan? Jawabannya adalah tidak. Karena menurut Ibtu Yayun Sriwiningrum, setelah diinterogasi, ke 5 perempuan ini mengaku tidak mengalami kerugian secara materi. Alasannya mereka tuh cuma dijanjikan doang buat bisnis rokok cengkeh ke pabrik tersebut di PT Jarum. Jadi belum ada unsur pidananya. Ya, ini lebih ke detail ya. Ya mungkin dicari pasal yang lain dan sebagainya, I don't know. Cuma hebat loh ya, Mbah Tarman ini tuh kayaknya licin banget. Nah, sekarang coba kita bahas, ada beberapa postingan yang mau aku bahas dari Sheila, TikToknya Sheila dan juga ibu mertuanya karena aksi. Tapi sebelumnya coba kita lihat dari Instagramnya Cat Warrior Indonesia yang membuat narasi terkait dengan apa yang aku sampaikan tadi. Kita baca yang pertama ini teman-teman ya. Ternyata CEO Tarman apa ini? Bukan hanya lihai dalam cek palsu, tapi soal dugaan pengganda uang juga. Oke. Terkait cek palsu, ini masih dalam proses penyidikan ya, apakah betul itu palsu atau tidak. Dan kalau terbukti itu palsu, seperti disampaikan dari Kapolres Pacitan, itu ada unsur pidananya ya. Jadi bukan tentang yang penipuan, karena harus yang korban yang melaporkan.
Ini masih dalam pemeriksaan, teman-teman. Korbannya dari beberapa daerah, termasuk dari seorang ibu yang dari Lamongan. Pihak keluarga meminta kami mencari, alhamdulillah ketemu di daerah Ponorogo. Oh, jadi timnya Cat Warrior Indonesia ini juga yang ngebantu mencari gitu ya. Terus dikatakan di sini bahwa karena sudah beberapa waktu tidak pulang dan kerugian sekitar 600 juta. Loh, ini ada angka kerugiannya. Tadi yang di keterangan kepolisian tidak ada angka kerugian secara materi. Yang betul yang mana ini? Saat ini sudah dibawa pulang ke Lamongan. Apakah ini orang yang sama atau orang yang berbeda? Ada 4 foto nih yang ditampilkan di sini, teman-teman. Kalau foto yang pertama ini adalah foto AI ya. Mbah Tarman dengan uang dolar. Ini di bak backup. Ya, itu hanya AI ya. Terus bagian yang kedua ini ada video yang dugaannya adalah evakuasi korban-korban yang dijanjikan uang sama Tarman. Terakhir janji cair tadi malam, tapi jam 10 zong. Oke, dugaannya seperti itu. Kenapa tidak dilaporkan? Kita nggak tahu nih, apakah sudah ada laporan secara langsung atau enggak. Banyak juga loh laporan buat Tarman ya. Dan hebatnya dia pun sudah meng-hire pengacara, dan pengacaranya mengatakan bahwa ya namanya juga pengacara pasti akan ngebela kliennya. Cuman ya, ini sudah masuk proses hukum. Nah, di slide yang ketiga, ini siapa ini? Dugaannya ya, kaki tangan Tarman dalam mencari dan meyakinkan korban. Kaos hijau ngaku dulu punya toko emas di Lamongan juga. Oke, ini adalah fotonya. Untuk yang mau lihat fotonya langsung aja ya ke Instagramnya Cat Warrior Indonesia. Terus slide keempat, lokasi tempat CEO tampung para korban. Pemilik rumah juga korban akhirnya pasrah untuk ikuti Tarman tampung korban lain. Oh, jadi maksudnya pemilik rumahnya diduga menjadi korban karena udah kecebur, ya udahlah ngikutin aja gitu. Oke, mungkin ya dugaannya ke arah sana. Tarman saat evakuasi tidak ada dengan alasan sedang cairan uang cengkeh dari PT Jarum bersama ibu CEO dan 1 orang anteknya. Siapa nih ibu CEO? Maksudnya siapa? Sela kah? Istri CEO bukan lagi korban, tapi dugaan menikmati peran. Jadi istri CEO kaya raya karena terlihat juga sering temui korban-korban. Terima kasih Polsek Sukorejo Ponorogo serta Polres Ponorogo yang garcep, backup, dan amankan. Salam presisi dari kami, Cat Warrior Indonesia. Semua rekan serta warga masyarakat sekitar termasuk jajaran desa, RT, RW, kepala desa yang support pencarian ini. Oke, jadi emang dari mereka-mereka yang begitu concern dengan Tarman ini, nggak mungkin mereka serta-merta menyampaikan ini ke publik kalau tidak ada bukti yang kuat. Bahkan pun sudah ada keterangan dari Humas Polres Ponorogo, seperti aku kutip juga dari detik.com ini, teman-teman. Nah, tetapi kalau bahwa dugaannya Sela pun yang katanya ikut menikmati, apakah ini menjadi salah satu teka-teki jawaban gitu ya, menjadi alasan waktu Sela diperiksa di Polres Pacitan, dia menandatangani surat yang menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan penuntutan apapun kepada suaminya, kalaupun memang cek tersebut adalah palsu. Makanya dari pihak Polsek kan tidak mengenakan pasal penipuan, tapi adalah pasal kayak pemalsuan berkas. Nah, di akun TikToknya Sela_Lala14 ada kata-katanya "AIDS nggak kena" gitu, ngetek sama ibunya karena aksi dengan foto yang seperti ini. Apa lagunya? Lagunya jedak-jeduk begitulah. Well, ini menarik loh. Aku penasaran apa yang terjadi ya sebenarnya di sini. Kok masyarakat yang kesannya kayak ngebela Sela Lala awalnya kayak simpati, kasihan dan sebagainya, justru malah mereka ngerasa nggak perlu simpati sama kami, nggak perlu kasihan sama kami tuh baik-baik aja. Kalau aku tangkapnya seperti itu. Di bawahnya ada komentar dari AV Media yang merupakan vendor dari acara pernikahannya. Kalau nggak salah vendor buat dokumentasi dan juga untuk dekorasi yang katanya menurutnya belum dibayar. Nah, responnya di sini adalah begini, mau cuci tangan nih ye katanya. Apa nih cuci tangan apa? Nggak ngerti ya aku. Kayaknya mereka-mereka yang berada di kawasannya Pacitan ada sesuatu hal yang belum aku ketahui. Tolong dong yang berada di Pacitan, tolong kontak Instagramku di DM. Apa sih yang belum aku ketahui di sosial media? Sepertinya ada kata-kata yang aku lihat dari sejumlah sosial media termasuk yang melaporkan ya ke Polres Pacitan.
beberapa hal ini kayaknya masih sifatnya informasi yang disembunyikan ini. Apa yang terjadi ini? Menarik nih. Oke, terus ibunda dari Sheila, dugaannya, aku nggak tahu akunnya bener atau enggak, tapi dari TikToknya namanya Kana_aksi. Musiknya jeduk-jeduk, kata-katanya kita baca di sini ya di TikToknya. Ternyata benar, hidup akan lebih damai ketika kita tidak tahu dan tidak ingin mencari tahu. Saya dibenci, oh tidak masalah. Saya dijauhi, nggak apa-apa. Disukai atau enggak itu hak Anda, tapi ingat, Anda itu tidak terlalu penting bagi saya. Nah, menurut aku ini adalah sebuah statement yang bagus ya. Setiap orang tuh harus punya jiwa yang maksudnya bodoh amat, asalkan kita berada di jalan yang benar. Kalau mohon maaf, seandainya adalah dugaan yang penipuannya Tarman tersebut adalah benar, menurut aku sih ya pihak dari keluarga Sheila harusnya bisa proaktif. Kalau itu benar ya, tapi kalau menurut pihak keluarga Sheila, yang dilakukan menantunya itu adalah semuanya benar, 3 miliarnya betul, mobil tersebut adalah betul, dan tidak ada penipuan yang katanya 600 juta, atau penipuan kepada 5 perempuan yang dijanjikan akan bisnis cengkeh tersebut, itu tidak benar, ya harusnya juga manusiawi aja sih, nggak usah yang gimana-gimana begitu. Tapi sekali lagi teman-teman, yang bisa aku pahami dari kasus Tarman ini, sepertinya beliau bukan orang sembarangan ini. Karena pihak penyidik aku lihat juga kayaknya nggak segampang itu aja bisa mengamankan seorang Tarman. Walaupun dari pihak istrinya, Sheila dan juga kedua orang tuanya sudah diperiksa di Polres Pacitan, tetapi untuk Tarmannya masih belum jelas. Sudah 3 kali dilakukan pemanggilan. Nggak tahu apakah yang terakhir datang atau tidak. Please enlighten me dengan informasi terbaru. Silakan hubungi ke sosial mediaku, baik di Instagram, di TikTok, ataupun juga di Facebook pageku. Untuk pihak keluarga Sheila pun atau Mbah Tarman juga bisa hubungi aku kalau memang ada beberapa hal yang pengen diklarifikasi. Ini nggak bener mas, atau ini bener atau seperti apa, silahkan saja. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.